Indonesia terkena resesi, apakah AHY mau tanggung jawab gitu? Kalau Indonesia kena imbas daripada resesi global pasca pandemi COVID-19, apakah kita semua mau menanggungnya? Jangan-jangan para elit politik yang mengkritisi Perpu Cipta Kerja akan cuci tangan. Dan itulah sifat mereka, termasuk kelompok-kelompok orang Demokrat itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, Presiden mempunyai terobosan atas masukan dari para ahli hukum di sekitar Presiden. Di situ ada mantan Ketua MK, Profesor Mahfud MD, yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam, dan beberapa ahli yang lain. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan Perpu. Ini akhirnya membatalkan semua keputusan MK. Itu yang terjadi, karena begitulah adanya. Ya, kalau Anda mau protes, ya beginilah mekanisme hukum yang terjadi di Indonesia dan di berbagai belahan dunia yang lain. Seperti biasa, AHY mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dikatakan pemerintah melanggar demokrasi, asal-asalan mengeluarkan Perpu, tidak ada alasan yang perlu dilakukan, tidak ada alasan kegentingan, hanya mementingkan kepentingan elit, tidak mementingkan rakyat, bla 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 bla. Itu yang disampaikan oleh AHY. Nah, AHY mungkin lupa atau mungkin tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa selama ini ada masalah framing dari dunia internasional tentang kepastian hukum di Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengecam Presiden Jokowi dan pemerintah dianggap tidak memikirkan rakyat dan mengacukan esensi demokrasi. Kuat apapun fondasi ekonomi kita, kalau kita tidak memberikan kepastian hukum sehingga investor masuk, kita akan ambruk juga. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah, adanya kepastian hukum. Nah, setelah resesi yang begitu tajam, kita membutuhkan banyak investasi asing, kepastian juga investasi dari dalam negeri. Dunia usaha tumbuh dengan baik, dan itu memerlukan landasan yang paling utama adalah kepastian hukum. Makanya dibuatlah Omnibus Law. Beberapa peraturan undang-undang yang ada disatukan dalam satu keranjang yang namanya Omnibus Law. Kalau ini dipermasalahkan, ada cacat ini, sudah diperbaiki juga. Kemudian MK juga sudah memberikan saran selama 2 tahun. Tapi pemerintah mempunyai keputusan, dibuatlah Perpu Cipta Kerja. Nah, kurang genting apa? Kalau Indonesia terkena resesi, apakah AHY mau tanggung jawab gitu? Agus Harimurti Yudhoyono kembali nyinyir, itu adalah khas dari Partai Demokrat, mulai dari kroco-kroconya sampai ujung atasnya. AHY mengkritisi Perpu Cipta Kerja. Nah, seperti kita tahu, beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi menandatangani dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atau sering disebut dengan Perpu Cipta Kerja. Cipta Kerja kita sudah tahu, ada Undang-Undang Cipta Kerja, itu sifatnya Omnibus Law, itu sudah disahkan oleh DPR, kemudian digugat di MK, kemudian MK memberikan masukan bersyarat untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. AHY juga menyatakan tidak ada kegentingan sehingga Presiden perlu membuat Perpu. Benarkah tuduhan AHY?
Kalau Indonesia kena imbas daripada resesi global pasca pandemi COVID-19, apakah kita semua mau menanggungnya? Jangan-jangan para elit politik yang mengkritisi Perpu Cipta Kerja akan cuci tangan. Dan itulah sifat mereka, termasuk kelompok-kelompok orang Demokrat itu. Menurut saya kegentingannya sudah sangat memaksa, dan itulah alasan mengapa Presiden mengeluarkan Perpu. Dan Perpu pun juga bukan kartu mati kan, ada mekanisme bisa diuji nanti di parlemen, bisa diuji nanti di MK. Jadi artinya apa? Kalau ada niat baik dari ketua partai yang katanya sok memikirkan rakyat ini, kalau ada masukan, nanti dong disalurkan lewat parlemen. Kan Demokrat punya wakil di parlemen. Yang mana yang kurang sempurna? Mari kita sempurnakan. Jangan hanya tipis telinga, dan yang paling penting, jangan hanya memanfaatkan serangan kepada pemerintah untuk pencitraan. Ini tahun politik, saya tahu semuanya serba dipolitisasi, tapi yo kira-kira lah, jangan menyengsarakan rakyat dengan membranding dengan cara menyerang pemerintah begini. Ini adalah catatan negatif dunia internasional terhadap Indonesia. Ini suka tidak suka harus kita akui, dan ini juga andil dari bapaknya AHY yang pernah menjadi presiden selama 10 tahun 2004-2014, bahwa kepastian hukum ini sangat diragukan dan sangat lemah. Nah, untuk itu banyak investor yang tidak mau masuk karena Indonesia ini tidak ada kepastian hukum. Nah, dengan adanya Perpu Cipta Kerja inilah menjawab keinginan dan harapan semua investor baik dalam negeri maupun di luar negeri tentang kepastian hukum di Indonesia. Sekarang ini sahabat Indonesia, dunia sedang terkena resesi berat. Banyak negara bangkrut. Konon katanya banyak kepala negara yang antri di pintu depan kantor IMF untuk minta bantuan. Indonesia tidak. Indonesia masih aman-aman saja. Tapi apakah aman-aman saja ini bisa menjamin kita bisa selamat? Belum tentu. AHY memang benar konsen memikirkan rakyat, atau sekedar berselancar pencitraan untuk mengambil simpati rakyat? Kalau tidak suka, tidak bersetuju dengan Perpu Cipta Kerja, lakukanlah dengan mekanisme yang baik. Bisa lewat parliamentary review, bisa juga lewat jalur MK. Toh ini juga masih Perpu, nanti juga perlu adanya approval kepada parlemen untuk jadikan undang-undang. Yang jelas, dalam Perpu Cipta Kerja sudah ada revisi beberapa poin-poin atau pasal-pasal sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya pun mendengar ada masukan penyempurnaan dari beberapa tokoh ahli hukum terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Kalau belum sempurna, ya ini kan bukan kitab suci, Bu. Kitab suci itu langsung firman Tuhan. Nah ini kan Perpu Cipta Kerja buatan manusia, pasti tidak sempurna. Kalau mau tidak sempurna, kalau mau memikirkan kepentingan bangsa, mari kita sempurnakan bersama. Jangan nyinyirin seolah-olah pemerintah tidak memikirkan rakyat, pemerintah melawan demokrasi. Berat.